merekrut dan menampilkan topeng Belanda. Jadi sekalian, topeng Belanda ini dia merupakan teater rakyat Betawi. Teater itu konotasinya lebih simpel, kita bisa sinonimkan dengan kata pertunjukan. Jadi kalau teater topeng Belanda atau pertunjukan topeng Belanda atau topeng Belanda itu ya pertunjukan. Nah, akar persoalan di sini kita mulai kalau di teater rakyat Betawi yang lebih populer itu lenong. Nah, lenong itu walaupun kalau sekarang ini lenong itu sudah terlalu banyak pergeseran dari pakum-pakum awal, pakum-pakum dasar sudah banyak pergeseran. Itu memang keadaan berkesenian itu seperti itu, dia tidak statis, dia selalu mengalami atau terjadi satu proses-proses pengembangan yang diwarnai oleh para seniman itu sendiri, para pelakunya itu bagaimana dia berkreativitas dalam rangka meningkatkan aktivitas mereka di bidang kesenian. Saya urut sebelum sampai ke topeng Belanda, kita kenali dulu teater rakyat Betawi. Teater rakyat Betawi yang populer itu yang lebih banyak dikenal lenong dan topeng. Nah, ketika kita masuk lenong itu ada dua jenis, lenong preman dan lenong dinas. Nah, lenong preman ini lenong yang sering membawakan cerita tentang jawara-jawara. Kalau lenong dinas ini yang suka membawakan cerita-cerita kerajaan. Bergeser kita ke topeng Belanda, asalnya juga itu adalah topeng, ya. Topeng itu dulu pernah dipopulerkan dengan kelompoknya Setia Warga itu Haji Bokir. Nah, topeng itu juga ada dua yang berkembang itu dari awal hingga sampai pada saat ini, itu topeng Betawi dan topeng Belanda. Topeng Betawi ini itulah yang keluarga besar Haji Bokir itu sering mainkan, itu topeng Betawi. Nah, topeng Belandanya ini, nah itulah akhirnya sekarang ini tercatat pada tahun 1994 ya, itu Dinas Kebudayaan mengadakan festival topeng Belanda itu diikuti oleh 32 grup yang dilaksanakan di gedung Mesdiki Jakarta Pusat. Itu ada 32 grup pada tahun 1994. Terus waktu berjalan terus waktu sampai sekarang ini yang terdata waktu 2011 saya mengikuti Kongres Kebudayaan Betawi, itu di situ tercatat. Ya. Itu tercatat ada 2 grup. Tinggal 2 grup yang hidup ini topeng Belanda itu. Satu topeng Belanda Pangker pimpinan Mas Hasan, itu adanya di Jakarta Barat, Kelurahan Semanan. Topeng Belanda yang kedua, topeng Belanda Fajar Musena pimpinan Nasir Mubin, adanya di Kebayoran Lama. Nah, itu data akhir yang saya lihat ketika saya mengikuti Kongres Kebudayaan Betawi. Nah, ya gimana ya? Artinya kan 94 dari 32 grup, sekarang ini 2014 itu ada 2 grup. Ini pun kondisinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, barangkali adik-adik punya minat, ayo kita perdalam masalah topeng Belanda itu. Andai kata tidak mau jadi pelaku, minimal jadi penyuluh atau apa istilahnya, ya, yang penggerak ayo di topeng Belanda ini. Nah, kita buka sekarang topeng Belanda itu. Ini khasnya Belanda. Khas Belanda itu pertama-tama begitu dimanapun ada yang berada, ya, atau mana atau di mana atau itu acara resmi atau tidak, begitu lihat
ada pertunjukan, pertunjukan itu kita lihat, umpamanya di sini, itu ada sundung. Kemudian di sini ada obor. Nah, itulah topeng belantek. Apabila ada orang menyebut pertunjukan atau pagelaran topeng belantek tidak ada sundung dan obor, salah. Karena vakum yang dibangunkan itu di dalam kongres buat bawa rumput bambu. Begitulah sundung. Ya, sundung dan mencari. Nah, kemudian kenapa sundung atau kenapa obor? Nah, awal akar yang menjadi dasar topeng belantek itu sundung. Ada tahu nggak sundung? Nah, ya. Sundung yang dari bambu itu bentuknya seperti itu, ada betul ya. Itu kalau orang-orang dulu bakal naruh rumput atau kayu bakar, nah itu dibawa pakai sundung. Kemudian juga keperluan-keperluan lainnya yang bisa dibawa itu sering dibawa pakai sundung. Jadi fungsi sundung pada waktu itu sangat penting sekali untuk membawa barang-barang. Nah, kemudian obor ini kan dulu tahun 70-an ke sana itu di kampung-kampung itu belum ada listrik, belum masuk listrik. Nah, obor ini untuk alat penerangan, untuk penerangan. Jadi kalau ada pementasan malam hari itu, ya alat penerangan itu sundung obor itu. Strukturnya dulu saya beritahukan. Nah, kemudian di dalam pertunjukan itu pertama-tama itu dibuka dengan si jantung, seperti yang dibeberkan kemarin dengan sobat. Ya sobat, itu dibuka dengan si jantung. Yang namanya proses berkesenian itu dari satu grup ke grup yang lain, dari satu seniman ke seniman yang lain, punya interpretasi, punya kreativitas sendiri masing-masing, sehingga adalah perbedaan sedikit banyaknya tentang penampilan itu, tapi tidak merubah konsep dasarnya. Jadi kalau yang biasa di grup saya keluar pertama si jantung. Si jantung ini membuka cerita, memperkenalkan, ya umpamanya, ya bapak-bapak inilah selamat berjumpa lagi dengan grup topeng belantek Busena yang hari ini akan membawakan lagu yang berjudul Jampang Mayang Sari dan seterusnya. Nah, baiklah para hadirin sekalian, selamat menyaksikan dan tahu cerita dimulai. Ini yang biasa grup saya lakukan. Main peranan segala macam hal itu sampai selesai. Nah, ketika selesai, ini si jantung keluar lagi memberitahukan. Nah, itulah bapak-bapak ibu seperti kayak pertunjukan kemarin itu, itulah si cekatung itu karena saking pelitnya, akhirnya dia dirampok. Kemudian para perampok itu karena serakah sama akan harta benda, saling tipu menipu, kemudian akhirnya mati juga semua. Ini sebagai sesuatu yang menjadi tuntunan di dalam moral penceritaan. Dan ada banyak cerita-cerita lain, ya, cerita apa saja itu boleh dan bisa kita mainkan di topeng belantek itu. Nah, apalagi sekarang cerita-cerita itu sangat banyak sekali, cerita apapun boleh dan bisa. Bahkan sekarang kan kalau teater modern itu banyak dalam bentuk-bentuk naskah, yaitu waktu kalau di bank naskah di tim itu Taman Nasional itu ada bank naskah, itu banyak cerita itu. Dan dari situ juga bisa kita ambil, kita angkat ke topeng belantek, bisa. Dan boleh. Jadi topeng belantek ini bebas ngomongin lakon apa aja, kita apa itu boleh. Nah, gitu. Nah, tentunya karena ini pakemnya Betawi, kita tidak lepas dari akar pertunjukan itu yang mengadaptasi tentang kebetawian. Seperti pernah saya juga bawa cerita dukun palsu. Dukun palsu itu kan aslinya dokter gadungan. Dokter gadungan itu karya
luar itu yang dibahasakan oleh Asrul Sani menjadi dokter gadungan. Ketika saya ambil ke Betawi, jadilah dukun palsu. Nah, kira-kira gitu. Itu satu contoh yang bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kaitan itu tadi teaternya, pertunjukannya, kemudian lari ke sastranya. Nah, semua naskah-naskah yang ditulis oleh siapapun, karya siapapun ditulis, baik Sahibul Hikayat, apa puisi, cerpen, novel, dalam bentuk tulisan itu namanya karya sastra. Ini tolong dikenali ya. Yang masih dalam bentuk tulisan itu karya sastra. Seperti yang saya jelaskan tadi, banyak di Taman Ismail itu banyak karya-karya sastra dalam bentuk naskah, naskah untuk panggung, naskah untuk dipentaskan, itu masih dalam bentuk karya sastra. Nah, untuk adik-adik sekalian ini, ya, ketika karya sastra itu kita mau aplikasikan, kita mau angkat ke panggung, itu menjadi sebuah pertunjukan, itu sudah bentuk teater, bentuk pertunjukan. Nah, tentunya ada banyak, ada cara, ada tuntutan kreativitas. Bagaimana dari karya sastra itu ketika kita mau angkat ke sebuah pertunjukan. Nah, ini merupakan bagian kerja kita, ya, mengangkat karya sastra dalam bentuk tulisan, kita sajikan di dalam bentuk pertunjukan yang penamaannya sudah menjadi teater.